Halo saudara semua, perkenalkan Beta Emus di channel ESL Fine Arts. Bagi yang baru di Beta Channel berbicara tentang seni, dan ini untuk pertama kali Beta bicara secara langsung dengan teman-teman semua. Bagi teman-teman yang sudah lama di channel ini, terima kasih banyak, stay tune karena ke depan Beta akan ada dengan konten-konten yang lebih menarik. Seperti kita tahu bahwa kita dalam bulan puasa, teman-teman muslim sedang menjalankan ibadah puasa, dan Beta berpikir bagaimana kalau Beta bikin konten tentang makanan berbuka puasa, atau biasa teman-teman disebut sebagai takjil. Nah, penasaran apa saja makanan-makanan berbuka puasa yang populer di Kepulauan Kei saat ini? Mari kita lihat. Oke, yang pertama kita punya lontar. Wah, siapa yang suka lontar nih? Ya, kalau lontar rasanya yang sangat manis, dan sebenarnya kalau menurut Beta dia punya kelebihannya itu manis, tapi kekurangannya juga manis. Kenapa? Karena biasanya terlalu manis. Tapi ya untuk makanan berbuka puasa, lontar ini memang jadi makanan yang pas untuk berbuka puasa, karena kita disarankan untuk pasti berbuka dengan yang manis-manis. Oke, sebelum lanjut, Beta mau menjelaskan sedikit bahwa Beta punya teknik yang Beta pakai dalam melukis di saat ini adalah ala prima wet on wet. Kalau teman-teman belum tahu apa itu ala prima, ya nanti bisa dicek. Untuk teknik ini Beta pakai dua fase, yaitu wet on wet ala prima tadi, dan yang kedua adalah teknik glazing. Nah, teknik glazing ini setelah cat yang tadi sudah dibuat, blocking dan sebagainya sudah selesai dan dibiarkan selama sehari, catnya sudah kering, baru mulai dibuat detail dan pewarnaannya lebih dalam. Oke, selanjutnya kita punya asida. Nah, asida ini sangat populer di kalangan masyarakat di Maluku, khususnya di Kepulauan Kei. Beta sing tahu dia pakai bahan apa untuk dia punya bahan utama, tapi yang pasti dia pakai mentega di atas. Dan yang Beta paling suka pada saat melukis asida adalah dia punya tekstur mentega dan ada sedikit butiran-butiran gula, dan entah ada seperti butiran-butiran hitam. Kalau teman-teman tahu itu apa, teman-teman boleh kasih komentar, nanti kita bahas di sana. Dan kalau teman-teman tahu bahan untuk membuat asida ini apa, boleh teman-teman kita saling bertukar informasi di kolom komentar. Oke, berikutnya ada kue cara. Kue cara ini bahannya menggunakan terigu, dan teksturnya lembut dan enak, dan dia pakai cabe. Kalau orang Maluku bilang cili. Nah, yang Beta paling suka lukis di bagian ini adalah dia punya bagian cili dan ada semacam abon di atasnya. Nah, itu yang Beta paling suka, tekstur itu untuk dilukis, karena ada detail-detail yang gimana gitu. Oke, selanjutnya ada bolu batik. Nah, bolu batik ini ya dia lembut seperti bolu dan punya tekstur seperti batik. Ya entah, mungkin karena bentuknya seperti itu makanya orang bilang batik. Dan yang Beta paling suka adalah di bagian tengahnya ada fla, dan ini yang paling enak. Dan Beta senta orang lain, tapi kalau Beta, kalau ada buka bersama, makanan ini yang Beta paling cari ke muka. Mungkin teman-teman punya pilihan lain, silakan kasih komentar. Berikutnya kita punya es buah. Es buah ini juga populer, dan bahannya juga dari buah-buahan, dan Beta suka teksturnya karena ada banyak buah di dalamnya. Dan ya mungkin teman-teman tahu, bisa berbagi di kolom komentar kalau es buah ini sebenarnya enaknya dimakan di mana, di sebelum makan besar atau sesudah makan besar. Karena kebiasaan kalau di acara-acara di Maluku itu orang biasanya makan dulu baru makan es buah. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Berbicara soal yang manis-manis dan berkuah, kita lanjut ke es pisang hijau. Es pisang hijau ini paling banyak populer pada saat buka puasa karena dia
punya rasa yang manis dan itu sangat baik untuk teman-teman yang berbuka puasa karena seharian penuh sudah berpuasa. Nah, beta juga suka dia punya tekstur untuk melukis karena ada hijaunya, ada entah ungu tua tapi kemerah-merahan. Jadi mungkin bahan itu teman-teman kalau tahu mungkin bisa saling berbagi informasi. Oke, berikutnya ada lumpia atau risoles. Ini kemarin jadi perdebatan beta dan beberapa teman. Sebenarnya lumpia dan risoles ini sama atau dua jenis makanan yang berbeda? Kalau teman-teman tahu tentang ini, boleh kasih komentar di bawah. Beta suka dia punya tekstur dan sekali lagi karena dia di ujungnya ada cabai atau chili, maka dia punya tekstur itu, dia punya cabai ini bikin teksturnya jadi lebih berwarna, lebih enak lah dilihat. Oke, berikut kita punya gogos. Gogos kemarin kebetulan beta teman bantu untuk foto dan shout out untuk beta teman Om Irsyad, Om, halo. Danke su bantu beta foto kotong sampai tengah malam waktu itu. Dan terima kasih dan hasil fotonya bagus dan beta suka sekali. Dan dia punya teksturnya dari dia punya unti abon sampai dia punya tekstur berasnya, nasinya itu, wah itu enak dilihat. Bicara tentang yang berbahan dasar nasi, ada juga pulut siram. Pulut siram ini salah satu yang agak susah kalau para beta untuk melukis dalam serial ini. Ini yang paling setengah mati beta bikin karena dia punya detail di nasi dan juga dia punya kelapanya. Unti kelapanya itu agak susah untuk dibuat dan itu butuh detail yang cukup banyak, makanya agak kewalahan juga sih. Oke, yang terakhir ada kolak. Kolak ini punya banyak manfaat selain untuk menambah tenaga karena kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Dia juga tergolong cukup manis sehingga baik sekali untuk berbuka puasa. Dari segi artistik, tekstur kolak agak sedikit datar, makanya beta coba pakai tambahan susu di atasnya supaya dia punya sedikit ada tekstur yang lebih muncul di sana. Oke, untuk berikutnya beta kasih bonus, ada dua. Yang pertama adalah kurma. Nah, kurma ini kalau menurut beta sedikit eksklusif karena pertama carinya agak susah. Yang kedua harganya juga lumayan lah. Tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Kalau untuk menu berbuka puasa, kalau sing ada kurma juga kayaknya kurang afdol mungkin ya. Oke, berikutnya ada embal. Nah, kenapa di sini beta kasih embal? Karena kalian tahu lah di Kepulauan K makanan paling khas adalah embal. Dan kemarin ketika beta kasih pertanyaan buat teman-teman, kira-kira apa lagi yang bisa beta lukis untuk makanan berbuka, dan syarat buat Emang Lobar ini dia punya usul. Dan kenapa sampai beta mau menerima dia punya usul, karena sing semua dari kota yang mungkin menonton video ini itu ada di Tual saat ini, dan teman-teman ada yang di tanah rantau, dan beta sangat paham bahwa teman-teman yang di tanah rantau pasti kerinduan untuk ingin pulang secepatnya itu pasti ada. Dan apalagi kalau untuk melihat embal, pasti teman-teman aduh rindu tua leh. Tapi sudahlah, kita kotong saat ini ada dalam situasi yang berbeda sama sekali, situasi yang mungkin teman-teman sing bisa balik pulang kampung lagi. Tapi beta mau bilang bahwa teman-teman tetap semangat saja, jangan sampai putus asa. Kotong berharap, kotong punya harapan kuat supaya pandemi ini semoga dia cepat berlalu, cepat selesai, supaya kotong suatu saat teman-teman yang di tanah rantau bisa kembali pulang ke kampung halaman, bisa bertemu dengan sanak saudaranya kembali. Oke, itu saja 10 makanan berbuka puasa versi beta ESL Fine Arts. Mungkin kalau ada yang kurang
Bisa teman-teman kasih komentar di bawah, atau mungkin ya ada usul dan saran, silakan kasih teman-teman berikan. Lalu mungkin kira-kira apa yang beta mesti lukis berikutnya? Teman-teman ada saran? Kasih komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bagi teman-teman yang suka video ini, silakan tekan tombol like. Kalau teman-teman masih mau nonton beta video-video berikutnya, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tahu kapan beta akan upload video terbaru.